Kita sering berpikir, hidup akan lebih tenang saat uang datang, masalah selesai saat rekening terisi, beban hilang saat penghasilan naik. Tapi, kenyataannya banyak orang justru rusak setelah punya uang. Hubungan hancur, karakter berubah, hidup kehilangan arah. Hari ini, kita akan bicara jujur, bukan tentang cara cepat kaya, tapi tentang psikologi uang. Bagaimana uang bekerja di pikiran, dan kenapa tidak semua orang kuat memegangnya. 1. Uang tidak mengubah, tapi memperbesar. Banyak orang masih hidup dengan keyakinan keliru. Kalau aku punya uang, aku akan jadi orang yang berbeda, lebih tenang, lebih baik, lebih bahagia. Padahal kenyataannya tidak begitu. Uang tidak mengubah siapa dirimu. Uang hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Kalau sebelum punya uang, kamu pemarah, uang tidak membuatmu sabar. Dan sebaliknya, kalau sebelum punya uang, kamu bertanggung jawab. Uang membuatmu lebih lapang. Kalau sebelum punya uang, kamu peduli. Uang membuatmu lebih bermanfaat. Itulah mengapa uang disebut pengeras karakter. Kenapa banyak orang rusak setelah punya uang? Karena yang berubah bukan kepribadian mereka, tapi daya rusaknya jadi lebih besar. Dulu ingin sombong tapi tidak mampu, sekarang mampu. Uang memberi alat, dan alat di tangan orang yang belum matang akan melukai banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya kamu sering melihat orang yang dulunya sederhana, setelah kaya justru kehilangan arah. Bukan karena uangnya jahat, tapi karena isi kepalanya tidak siap. Dua orang, uang sama, hasil berbeda. Perhatikan ini baik-baik. Ada dua orang, punya penghasilan sama, punya kesempatan sama. Yang satu hidupnya tenang, yang satu hidupnya penuh konflik, yang satu fokus membangun, yang satu sibuk pamer. Kenapa? Kenapa? Karena uang bekerja di pikiran. Kalau pikiranmu penuh ketakutan, uang akan membuatmu pelit dan curiga. Kalau pikiranmu penuh ego, uang akan membuatmu haus pengakuan. Kalau pikiranmu penuh luka, uang akan jadi alat pelarian, membeli validasi, membeli kesenangan palsu. Kesalahan besar menunggu uang untuk berubah. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah kaya, aku akan rendah hati. Salah. Uang tidak akan mengajarimu. Uang tidak mendidik. Uang hanya menguji. Kalau hari ini kamu tidak bisa mengatur 1 juta, kamu akan hancur oleh 100 juta. Kalau hari ini kamu tidak jujur saat kecil, kamu akan sangat berbahaya saat besar. Mental itu dibentuk sebelum uang datang. Orang yang kuat secara mental tidak menunggu uang untuk membangun karakter. Dia membangun disiplin saat belum dilihat. Dia membangun integritas saat belum dihargai. Dia membangun sikap saat belum punya kuasa. Karena dia sadar satu hal, uang pasti datang ke orang yang siap memegangnya dan menjauh dari orang yang akan dihancurkannya. Ingat baik-baik, uang tidak membuatmu jadi siapa-siapa. Uang hanya membuat siapa dirimu tidak bisa disembunyikan lagi. Maka sebelum bertanya, kapan aku kaya? Tanyakan dulu, kalau uang itu datang hari ini, apakah aku akan menjadi berkat atau bencana? Tuh, kenapa orang miskin terobsesi uang? Orang yang terlalu kekurangan sering menjadikan uang sebagai tujuan hidup, bukan alat, tapi identitas. Harga diri diukur dari angka, pengakuan dicari lewat harta. Di titik ini, uang bukan lagi membantu hidup, tapi mengendalikan hidup. Maka saat uang belum datang, mereka frustrasi. Dan saat uang datang, mereka panik kehilangannya. Ini bukan masalah ekonomi, ini masalah mental. Sri, orang kaya sejati tidak hidup dari gengsi. Orang yang benar-benar matang secara finansial, tidak sibuk membuktikan apa-apa. Dia tidak perlu flexing, tidak perlu terlihat lebih. Karena psikologi uang yang sehat itu sederhana. Uang adalah alat, bukan panggung. Orang miskin
ingin terlihat kaya. Orang kaya ingin tetap aman. Itulah kenapa banyak orang bergaya mewah, tapi hidupnya rapuh. Dan ada orang hidup sederhana, tapi pikirannya tenang. 4. Uang dan rasa aman palsu. Banyak orang merasa aman karena punya uang. Padahal uang hanya memberi rasa aman sementara. Penyakit datang, masalah keluarga datang, kesepian datang, dan uang tidak selalu bisa menyelamatkan. Psikologi uang yang dewasa menyadari satu hal, uang penting, tapi bukan tempat bersandar. Kalau seluruh rasa amanmu bertumpu pada uang, maka hidupmu rapuh. Karena saat uang goyah, kamu ikut runtuh. 5. Uang dan moral. Uang selalu datang membawa pilihan, jujur atau curang, lurus atau menyimpang, menjaga prinsip atau menjualnya. Psikologi uang yang rusak selalu berkata, sekali ini saja. Psikologi uang yang sehat berkata, kalau caranya salah, hasilnya beracun. Banyak orang bukan gagal karena miskin, tapi gagal karena menukar nilai hidupnya dengan angka dan harga yang dibayar selalu lebih mahal dari uang itu sendiri. 6. Uang, harga diri, dan pria. Bagi laki-laki, uang sering dikaitkan dengan harga diri, dan ini berbahaya jika tidak disadari. Harga diri pria bukan di jumlah uang, tapi di tanggung jawab dan sikap. Uang bisa hilang, pekerjaan bisa jatuh, tapi pria yang punya mental kuat tidak kehilangan arah. Dia bangun lagi, dia belajar lagi, karena uang bisa dicari ulang, tapi karakter yang rusak sulit diperbaiki. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Psikologi uang yang matang tidak membuatmu mengejar uang mati-matian. Ia membuatmu menjadi pribadi yang pantas memegang uang. Uang datang pada mereka yang bisa mengendalikannya, bukan pada mereka yang menyembahnya. Kalau hari ini kamu belum punya banyak, jangan kecil hati. Mungkin kamu sedang dibentuk agar saat uang datang, kamu tidak hancur olehnya. Ingat, ini uang yang besar butuh mental yang lebih besar. Kalau kamu ingin kuat secara mental, bukan sekadar kaya, diangkat, subscribe, dan follow channel Mental Baja. Di sini, kita tidak mengejar ilusi. Kita membangun kepala yang kuat untuk memegang kehidupan